Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 5 rumah di Tarakan terbakar malam hari, sementara di Samarinda 3 rumah juga ludes dilalap api pada subuh hari. Polisi menangkap 2 mekanik beserta sepeda motor yang digunakan untuk balap liar di Samarinda. Warga Sepaku Penajam Pasir Utara diliputi resah akibat tanah pengganti yang diberi otorita IKN ternyata diakui milik orang lain. Areal seluas 1.873 hektar inilah yang dijadikan sebagai lahan pengganti atau lahan relokasi untuk diberikan kepada warga Sepaku Penajam Pasir Utara. Pemberian lahan itu setelah Bank Tanah mengambil lahan warga yang kini dibangun Bandara Ibu Kota Nusantara. Namun warga hingga saat ini belum sepenuhnya menggarap lahan pengganti tersebut. Mereka yang diberikan lahan pengganti oleh Bank Tanah takut karena ada warga lain yang datang dan mengaku sebagai pemilik lahan. Salah satu yang takut menggarap lahan tersebut adalah Subaryanto, warga RT 08 Desa Gersik, Sepaku. Bahkan meski kini pihak Bank Tanah sudah memastikan jika lahan tersebut adalah miliknya, namun ia masih merasa tidak aman lantaran ada gangguan dari warga lain yang mengaku menjadi pemilik lahan. Dengan adanya mau pembagian sertifikat hak pakai ini, saya sangat senang sekali, walaupun mungkin masih ada yang mengganjal, Pak. Apa tuh Pak yang mengganjal, Pak? Ya. Jadi waktu yang mengganjal itu ya untuk kita itu sekarang selama kita kan sudah lama ditunjukkan lokasi ini, Pak. Tapi kita belum bisa bebas menggarap gitu, Pak. Kan masih ada oknum-oknum yang mengklaim di dalam situ. Terkait keluh kesah ini, pihak Bank Tanah memastikan bahwa lahan relokasi yang sudah bersertifikat itu sudah bebas dari sengketa. Jika masih ada pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, maka Bank Tanah akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk mengamankan lahan tersebut. Bahwa tadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, terhadap lahan yang sudah diterbitkan sertifikat pakai, jika ada oknum yang mengklaim, itu jadi tanggung jawab Badan Bank Tanah. Sehingga masyarakat betul-betul dipastikan clean and clear area relokasinya. Jadi langkah-langkah kita bekerja sama dengan aparat hukum, karena memang oknum-oknum yang mengklaim itu memang secara alas hak, kemudian secara verifikasi memang tidak diakui di pemerintahan. Saat ini sertifikat hak pakai lahan relokasi baru diberikan kepada 40 orang dari sebanyak 129 orang pemilik lahan. Rencananya sertifikat ini secara keseluruhan akan diserahkan pada akhir tahun 2026. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara Sepaku Penajam Pasir Utara secara resmi sudah beroperasi sejak bulan Juni 2025 lalu. Bandara yang memiliki luas areal hingga 621 hektar itu kini dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang tersedia juga lengkap, mulai dari ruang tunggu, ruang rapat, hingga kamar khusus untuk presiden.
Bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 3.300 meter itu dirancang mampu melayani pesawat berbadan besar seperti Airbus 380 dan Boeing 777. Kelengkapan lainnya adalah ruang tunggu yang mampu menampung hingga 520 penumpang dengan rotasi 19 penerbangan atau setidaknya 1,6 juta penumpang per tahun. Bandar udara ini, Bandar Udara Nusantara ini sebenarnya per tanggal 12 Juni sudah dinyatakan resmi beroperasi dengan diterbitkannya sertifikat bandar udara. Namun pada tahun 2025 ini ada beberapa pekerjaan penyempurnaan, khususnya di sisi darat. Fasilitas penunjang seperti lanskap bandar udara dan beberapa penyempurnaan fasilitas yang belum tuntas waktu pekerjaan sebelumnya. Kalau fasilitas sisi udara berdasarkan dimensi runway taxi apron kita bisa mampu menampung 19 movement per jam pesawat. Tetapi kalau fasilitas terminalnya kita bisa mengakomodir 420 orang per jam atau kalau dalam 1 tahun 1,6 juta passenger per tahun. Rencananya Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara akan dijadikan sebagai bandara komersil untuk melayani penerbangan haji. Bandara yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan itu diyakini akan selesai seluruhnya pada tahun 2028. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pengelola usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berjualan di tepian Ahmad Yani Tanjung Redep ini merupakan pelaku usaha yang terdata di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Kabupaten Berau. Sektor UMKM dari tahun ke tahun disebut terus bertumbuh secara pesat. Meski tumbuh positif, pemerintah kabupaten masih memiliki pekerjaan rumah, yakni memberikan tempat penjualan terpusat atau UMKM Center untuk pelaku usaha yang belum memiliki wadah. Dari berbagai upaya yang dilakukan, pembangunan UMKM Center ini direncanakan mulai dilaksanakan tahun 2026. Bicara tentang UMKM yang ada di Kabupaten Berau, alhamdulillah kalau menurut saya ya kita cukup bangga lah saat ini, khususnya untuk UMKM. Geliat UMKM di Berau itu kelihatan banget. Karena kenapa kita harapkan paling utama adalah pada saat mereka butuhkan, karena saat ini permasalahan utama adalah pemasaran, Mas. Pemasaran, ruang pemasaran bagi mereka. Karena kalau kita berbicara tentang kualitas, kita tidak kalah dengan daerah lain. Dari sisi kemasan kita sudah oke, Mas. Dari sisi kualitas rasa dan sebagainya kita sudah oke. Nah, tinggal mungkin permasalahan utama di kita ini adalah pemasaran, ruang pemasaran tadi. Nah, saat ini kita memang kan baru tahapan perencanaan untuk UMKM Center. Yang mudah-mudahan itu bisa terwujud di tahun depan. Berdasarkan data Diskoperindak, terdapat 16.138 unit usaha UMKM yang tersebar di Kabupaten Berau. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 1.500 pelaku usaha. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.